Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam Subade. Baik, sudah lama sebenarnya saya sudah tidak membuat video tutorial berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan desain, berkaitan dengan editor video. Subade ini pengen sharing berkaitan dengan cara membersihkan komputer dari berbagai sampah, ya. Karena banyak teman-teman Subade sering bertanya, sering meminta bantuan yang berkaitan dengan gimana sih cara menghapus sampah-sampah yang ada di laptop, yang sampah-sampah tersebut ya namanya sampah ya berarti tidak penting gitu kan, sehingga membuat komputer mereka ini lamban, membuat aktivitas mereka, kinerja mereka jadi terhambat gitu, dan memori C mereka, lokal disk C mereka itu merah gitu. Sering Subade menemukan hal-hal demikian. Di sini Subade akan memberikan 5 langkah bagaimana menghapus sampah-sampah yang tidak penting di laptop atau komputer agar komputer kita atau PC kita bisa bekerja semaksimal mungkin tanpa gangguan atau terhambat oleh sampah tersebut. Nah, kali ini Subade akan sharing dan ikuti video ini tanpa di skip agar video ini bermanfaat, dan Subade berharap dengan video ini bisa mendatangkan kebermanfaatan bagi orang lain dan berkah untuk kita semua ilmunya. Oke, di sini Subade sudah berada di desktop ya. Pertama-tama kita harus membuka Windows Explorer kita gitu. Kita lihat lokal disk C kita apakah sudah merah atau tidak. Klik di sini atau di keyboard boleh tekan Windows E, Windows plus E. Nah, muncul di sini. Kita larinya ke disk PC. Setelah disk PC di lokal disk C ini, nah ini kan Subade 18,6 yang free, masih aman ya, belum merah. Caranya dibuka lokal disk C ini, kemudian lari ke folder Windows. Setelah itu kita cari software distribution ini, kemudian kita lari ke download foldernya. Nah ini kan banyak nih, ada 27 item. Nah di sini kalian Ctrl A atau blok semua dan hapus. Caranya di delete, di permanen delete. Ya, permanen delete. Subade sarankan permanen delete biar tidak tersimpan lagi di recycle bin. Langsung, dan ini jangan khawatir, ini bukan file penting, ini hanya sampah-sampah yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi silahkan diklik yes. Kemudian jika ada muncul seperti ini, checklist dan continue. Tunggu. Bam, selesai. Nah, berikutnya adalah langkah kedua. Ini kita close dulu. Ya, kita close. Oke, kita kembali ke desktop. Langkah kedua, kita menggunakan bantuan dari Windows R. Windows R. Nah, di run ini, di sini kita ketik yang namanya TEMP dulu. TEMP, jangan salah. Tanpa spasi dan hurufnya kecil semua. Setelah itu oke. Nah, ini juga salah satu folder sampah sebenarnya. Nah, ini file-file sampah nih. Nah, caranya seperti tadi, Ctrl A, kemudian lari ke delete, permanently delete, kemudian klik yes. Jika muncul seperti ini, klik saja checklist, kemudian skip. Nah, kenapa masih ada 2 file di sini? Ini kemungkinan besar file ini masih digunakan oleh komputer kita atau laptop kita yang sedang running atau sedang berjalan. Jadi sampah ini masih diperlukan oleh komputer kita atau laptop kita untuk menjalankan aplikasi tertentu. Jadi tidak masalah karena ini cukup kecil, 460 KB. Jadi kita abaikan. Kita sudah menghapus file-file yang tidak penting tadi. Langkah ketiga sama, kita Windows R. Kemudian tadi, tem tadi, kita kasih persen di awal dan persen di akhir. Ya. Di sini kita klik, kita ketik persen, tem, persen. Jika sudah, kita oke, dan dia kembali ke folder yang tidak penting ya, folder-folder yang sampah ini. Nah, cukup banyak, 347 items. Kita Ctrl A, kemudian kita delete permanen. 347 yakin ya? Yes. Kita tunggu. Oke, jika
terjadi demikian ini, kemudian klik checklist dan skip kembali. Nah, sama seperti tadi, ini mungkin folder dan sampah-sampah file ini adalah yang masih digunakan. Kita lihat berapa sih yang masih digunakan. Cukup kecil, cuman 1,5 atau 1,6 lah ya filenya, MB, tidak terlalu bermasalah. Oke, kita hapus atau mohon maaf kita keluarkan. Itu kita sudah di langkah ketiga. Nah, kemudian langkah keempat sama Windows R. Kali ini bukan temp persen temp, tapi kita ketik free fetch. Nah, ini Subade nggak tahu ya pengejaannya seperti apa, tapi kayaknya free fetch gitu. Oke, ada 222 file. Sama, kita Ctrl A, kemudian kita permanen delete dan yes, kemudian ini checklist dan skip. Oke, kita kembali. Nah, kita sudah langkah keempat. Terakhir langkah kelima, yaitu langkah pamungkasnya. Kita kembali ke Windows E, bukan R ya, tapi E, atau ke Windows Explorer. Oke, ke sini kita larinya ke disk PC. Kita ke local disk C. Tadi local disk C kita yang free-nya itu 18, sekian. Sekarang bertambah menjadi 22,8. Jadi lumayan signifikan ya, 4 GB penambahan local disk C kita bertambah gitu. Jadi free-nya 4 GB sekarang. Tadi 18, sekarang naik jadi 22. Nah, langkah terakhir ini kita ke local disk C ini, kita fokus ke sini. Kemudian kita klik kanan, kita larinya ke properties. Oke, nah ketika sudah muncul ini, kita larinya ke disk clean up di sini. Oke, kita klik. Nah, dia akan membaca dulu, dia akan mengkonfirmasi mana-mana saja yang harus dihapus. Jangan khawatir, kita checklist semua saja, karena ini adalah file-file sampah. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana sampah-sampah tersebut disimpan. Kenapa tadi kita nggak delete ke recycle bin? Karena nanti akan dibebankan ke sini, ke recycle bin-nya. Maka kita delete permanen biar tidak tersimpan dimanapun lagi. Udah hapus semua, hilang semua. Maka setelah itu kita klik clean up system file di sini. Kita tunggu. Memang di sini lumayan memakan waktu ya, tapi nggak berjam-jam ya. Palingan 2 sampai 3 menit atau bahkan 5 menit akan ada muncul seperti ini, tergantung dari kecepatan masing-masing laptop maupun PC komputer kita. Nah, dia akan mengkonfirmasi lagi, benar nggak sih kalian nih bakal menghapus katanya. Oke, jika sudah seperti ini maka klik OK. Dan dia memastikan apakah kamu yakin untuk menghapus secara permanen semua ataupun berbagai file tersebut katanya kan. Maka kita yakin untuk menghapusnya, yaitu dengan mengklik delete files. Oke. Nah, sudah selesai, kita sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini ada perubahan yang luar biasa, berubah lagi yang naik kan. Tadi awalnya 18 GB, kita anggap 18 GB. Walaupun ada komanya sekian. Kemudian setelah kita hapus 1 sampai 4 langkah tadi, storage kita bertambah menjadi bebasnya 22, sekian. 22,8 kalau tidak salah. Free-nya. Kemudian setelah kita mengikuti langkah kelima yang tadi menghapus yang lumayan lama 1 sampai 5 menit kata Subade. Nah, ini bertambah lagi menjadi 23,5. Jadi 18 ke 22 itu 4 GB, kemudian 22 ke 23 1 GB. Total kita menghapus sampah sebanyak 5 GB. Baik, demikian yang dapat Subade sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa disebarkan ke kawan-kawan dan menjadi wasilah mendatangkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Semoga video ini juga membantu rekan-rekan dalam menghapus berbagai file tidak penting, yaitu file-file sampah tadi. Demikian yang dapat Subade sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam Subade.